Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 230109 110826 dan nomor peserta PPG 7883600093012. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, saya akan melakukan uji kinerja PPG dengan modul pada pembelajaran kelas 7 MTS Negeri 2 Bima dengan tema Sholat Jumat dan Khutbah Jumat. Untuk itu, selamat mengikuti dan selamat menikmati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada hari ini setelah kita libur semester kemarin kan? Gimana liburannya kemarin? Seru ya. Sebenarnya minggu kemarin kita sudah ketemu, tapi Bapak Guru ada halangan sehingga kita bertemu pada minggu kedua pada hari ini. Ini pertemuan pertama kita pada semester kedua kali ini. Jadi Pak Guru harapkan kalian tetap semangat. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita bermunajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa dulu. Jika berdoa sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita berdoa, selanjutnya seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran juga kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya harapkan semua anak-anak untuk berdiri. Oke, setelah semuanya berdiri,
Kepalkan tangan di atas dada. Baiklah, Bapak Guru pimpin langsung. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua sehat kan? Semangat untuk belajar? Tapi sebelumnya, Bapak Guru akan absen dulu. Kira-kira siapa yang nggak masuk pada hari ini? Ada yang tidak masuk, ketua kelas? Ada? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Aditya. Kemana Aditya? Sakit? Sakit. Oke. Baiklah, berarti hari ini hanya satu orang yang tidak masuk atas nama Aditya Prayoga karena sakit. Untuk itu, sebagai sesama manusia, apalagi sesama teman sendiri, mari kita mendoakan semoga teman kita segera sembuh dan bisa bersama-sama kembali untuk belajar. Ala hazini as-soleh al-fatihah. Baiklah, untuk mengawali materi kita pada hari ini, karena ini adalah pertemuan perdana kita tentang materi pada semester 2. Dan kemarin pada semester 1, alhamdulillah Pak Guru sangat bangga karena hasil kalian pas sumatif akhir semester kemarin, pas semester 1, nilainya sudah di atas rata-rata semua, di atas 80, 90 semua. Semuanya tuntas, tidak ada yang tertinggal materinya. Untuk itu Bapak Guru sangat mengapresiasi sekali kerja kalian, semangat belajarnya, karena kalian telah mencapai capaian pembelajaran kita pada semester 1. Pada materi semester 1 kemarin ada yang masih ingat? Yang pertama tentang Toharoh, kemudian yang sub kedua, bab kedua tentang sholat, kemudian sholat berjamaah, kemudian yang terakhir kemarin zikir dan doa. Semuanya itu sudah kita tuntaskan dan kita akan lanjutkan materi pada semester yang kedua kali ini tentang sholat Jumat. Ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat, oke. Sholat bersama-sama pada hari Jumat, oke. Yang perempuan, ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Kemudian ada yang tahu ketentuan sholat Jumat? Tidak tahu juga. Kemudian ketentuan khotib, apa itu khotib? Orang yang membaca khutbah. Kemudian syarat-syarat menjadi khotib. Islam otomatis sudah pasti, balik, apalagi berakal.
berilmu. Semuanya itu benar. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang Bapak Guru lontarkan tidak harus dijawab pada saat ini. Semuanya nanti pasti akan terjawab setelah kita mempelajari materi tentang sholat Jumat dan ketentuan sholat Jumat. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang Jumat. Yang pertama itu submaterinya nanti itu tentang pengertian sholat Jumat. Kemudian ketentuan sholat Jumat, ketentuan khotib, kemudian syarat-syarat seorang menjadi khotib. Itu semua kita akan bahas nanti. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada materi, submateri sholat Jumat adalah siswa dapat atau mampu menganalisis ketentuan sholat Jumat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita pembelajaran pada kali ini. Karena ini adalah materi tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sesuatu yang sangat penting, terutama bagi laki-laki. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain atau termasuk dalam wajib bagi laki-laki. Dan bagi perempuan ada yang bilang sunnah, ada yang tidak harus. Nanti ada perbedaan, kita bahas tentang perbedaan-perbedaan mazhab atau tentang problem-problem permasalahan yang ada di sholat Jumat. Nanti kita akan bahas, kita akan bentuk diskusi kecil di kelas kita. Nanti Pak Guru akan memberikan masalah, kalian menyelesaikan masalahnya. Siap? Oke, kita lanjut ke materi. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke materi tentang sholat Jumat. Pada hari ini sebenarnya akan lebih banyak diskusi tentang problematika atau tentang masalah-masalah yang ada di materi sholat Jumat. Namun sebelumnya sebagai pengantar, Bapak Guru akan menyampaikan beberapa hal tentang materi sholat Jumat. Dan lebih jauhnya nanti kita akan menganalisis, lebih ke menganalisis materinya. Namun Bapak Guru akan menyampaikan beberapa poin-poin saja, tidak secara keseluruhan. Sholat Jumat, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, adalah sholat atau ibadah yang dilaksanakan setiap hari Jumat oleh umat Islam. Ibadah ini dilakukan secara berjamaah di masjid. Jadi itu pengertian dari sholat Jumat. Dan di sini juga bisa diartikan secara harfiah, sholat Jumat adalah perkumpulan jamaah. Artinya Jumat itu diambil dari kata jamaah, artinya perkumpulan. Jumat, karena harinya hari Jumat, makanya hari perkumpulan untuk beribadah. Kemudian secara istilah, sholat Jumat adalah sebagai hari berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat. Jadi itu di dalam sholat Jumat, yang membedakan dengan sholat-sholat yang lain adalah di dalam sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah Jumatnya. Itu yang membedakan. Kemudian apa sih pentingnya sholat Jumat? Atau hari Jumat, apa pentingnya hari Jumat? Yang pertama, hari Jumat adalah hari istimewa dalam Islam. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada hari Jumat. Di dalam hadis banyak sekali keistimewaan sholat Jumat. Seperti apa? Wah, kiamat, benar. Di dalam hadis pernah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Apalagi keistimewaan hari Jumat? Apalagi, ayo. Kemudian ada yang menjelaskan juga bahwa orang yang meninggal pada hari Jumat itu termasuk ke dalam mati syahid. Itu saking istimewanya hari Jumat. Kemudian apabila kita berdoa pada hari Jumat, doanya sangat makbul, akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian apabila ada orang yang meminta atau meminta pengampunan kepada Allah, niscaya dosa-dosanya diampuni. Itu saking istimewanya yang namanya hari Jumat. Kemudian yang kedua, khutbah. Hal yang penting lainnya adalah di dalam Jumat itu ada yang namanya khutbah. Khutbah itu apa? Memberikan nasihat.
arahan dan nasihat. Nah, yang paling penting di dalam khutbah Jumat ini termasuk ke dalam rukun Jumat. Jangan salah, khutbah Jumat itu termasuk rukun sahnya orang sholat Jumat. Jadi orang yang tidak mendengarkan khutbah Jumat, Jumatnya menjadi sia-sia. Atau bisa jadi mungkin tidak sah juga. Benar kata Jaki, tidak sah juga bisa jadi. Karena sebelum khotib naik ke atas mimbarnya sudah diingatkan sama yang namanya Bilal. Bilal yang mengucapkan ansitu wasmau wa'tiu rahimakumullah. Itu kata Bilal. Itu ansitu itu artinya diam. Ansitu semuanya diam. Jangan ada yang ngomong. Wasma'u dengarkan. Wa'tiu dan taatilah. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati. Tapi sebelum kata-kata itu keluar, ada kata-kata Bilal yang sangat-sangat apa istilahnya itu? Sangat-sangat mengancam lah istilahnya, mengancam sholat Jumatnya kita. Yang kalau tidak salah itu artinya apabila khotib naik ke atas mimbar, kemudian ada orang yang bilang diam sama temannya, misalnya ada orang yang ngomong kemudian dibilang diam, fakot lago, maka Jumatnya menjadi sia-sia. Kata diam saja, cuma satu kata, diam, itu sudah mensia-siakan Jumat. Apalagi kita ngobrol, khotib lagi baca khutbah di luar banyak. Saya lihat itu sering saya sholat Jumat di pindah-pindah masjid, setiap Jumat pasti pindah-pindah. Saya lihat anak-anak, ya mungkin saya belum pernah lihat anak-anak MTS kita, alhamdulillah. Tapi anak-anak sekolah lain, saya lihat mereka ngobrol-ngobrol di jalan raya, kemudian sebelum wilayah masjid. Padahal khotib sedang membaca khutbah. Itu sangat perbuatan yang sangat sia-sia. Dan kalau kita ngobrol secara sengaja, sedangkan khotib sedang membaca khutbah, sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Niscaya dia harus sholat zuhur. Kalau Jumatnya tidak sah, harus sholat zuhur. Itu ya, paham ya? Paham, kita lanjutkan. Nah, sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat Jumat. Ritual yang sangat penting, itu salah satu sunnahnya adalah sholat Jumat merupakan satu dari 5 rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim dewasa. Setiap muslim dewasa ini setiap muslim yang sudah balik. Anak-anak boleh sholat Jumat? Boleh. Untuk memperkenalkan mereka tentang kewajiban seorang muslim. Nah, di dalam sholat Jumat juga ada sunnah-sunnahnya, itu berpakaian yang rapi, yang baik, memakai wangian. Dan disunahkan juga sebelum sholat Jumat itu mandi sebelum berangkat ke masjid. Jangan pulang sekolah hari Jumat kemudian langsung ambil pakaian langsung ke masjid. Padahal baunya minta ampun, bau keringatnya. Diusahakan mandi biar memberikan kenyamanan kepada jemaah yang lain. Jangan sampai karena bau badan kita jemaah yang lain menjadi tidak khusyuk di dalam ibadahnya. Oke, kita lanjut. Reward of Jumat atau apa? Hadiah. Reward itu artinya hadiah, tapi di dalam Islam itu artinya pahala. Karena tidak mungkin setiap orang Jumat pasti dikasih hadiah. Orang yang pertama datang dikasih hadiah. Atau orang yang terlama di masjid. Bukan itu ya. Tapi di sini adalah pahala yang atau ganjaran dari Allah bagi orang-orang yang sholat Jumat. Kemudian yang pertama itu adalah pahala berganda atau pahala yang berlipat-lipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghapus dosa.
Sholat Jumat itu dapat menghapus dosa di antara 2 Jumat. Sholat Jumat kali ini, kemudian minggu depannya sholat Jumat. Di antara hari Jumat dan Jumat berikutnya dapat menghapus dosa. Tapi dosa yang ringan, bukan dosa yang sangat besar. Seperti dosa yang besar itu apa aja? Dosa besar. Syirik. Syirik artinya apa syirik? Menduakan Allah atau menyekutukan Allah dengan yang lain atau menyembah selain Allah. Itu dosa yang sangat besar, itu tidak bisa dihapus pada hari Jumat. Nah, etika pada hari Jumat. Ini kita lanjut ke etikanya langsung. Etika hari Jumat itu sebaiknya tiba di masjid sedini mungkin. Ya, Jaki. Kalau pada hari Jumat, kita usahakan kita berada atau berangkat ke masjid paling awal. Nanti di masjid, walaupun sholat Jumatnya belum dimulai, bisa kita membaca Al-Quran atau sholat sunnah. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, kita lanjut. Kemudian jangan sampai kita datangnya itu setelah khotib membaca khutbah. Karena khutbah 1 dan khutbah 2 itu termasuk ke dalam rukun sholat Jumat. Banyak yang saya lihat orang-orang itu setelah khotib membaca khutbah, sengaja mereka nunggu khutbah kedua baru datang. Sementara khutbah pertama itu termasuk ke dalam rukun. Niscaya sholat Jumatnya saya anggap, kalau saya pribadi menganggap itu tidak sah sholat Jumatnya. Dia harus mengulangi sholat zuhur kembali. Kalau saya biasanya setelah khotib naik ke atas mimbar, kalau saya telat biasanya karena rukun khutbah sudah selesai dibaca oleh khatib, saya anggap diri saya tidak mengikuti khutbah pertama. Niscaya setelah saya pulang ke rumah, biasanya saya sholat zuhur lagi. Seandainya Jumat saya diterima, alhamdulillah, tapi saya tetap sholat zuhur. Itu untuk mengantisipasi saja. Gitu ya, Jaki. Jangan datangnya udah paling telat, pulangnya paling cepat. Biasanya begitu. Orang-orang saya lihat itu datangnya setelah khutbah kedua, cuma baca doa saja. Setelah selesai sholat, assalamualaikum, wus, hilang semuanya. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian listening, mendengarkan khutbah dengan seksama. Ketika khotib membaca khutbah, kewajiban kita adalah mendengarkan, bukan ngomong ya. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Dengarkan dengan seksama, patuhi seandainya ada hal-hal yang baik, pasti di dalam doa pasti khotib menyampaikan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia atau umat Islam. Kemudian harus menjaga kesunahan saat imam mengerjakan khutbah dan tidak melakukan apa-apa. Itu sama artinya jangan kita main-main, jangan kita ngobrol, jangan dan sebagainya. Lanjut. Nah, karena seperti yang Bapak Guru sampaikan di awal tadi, saya hanya akan menyampaikan poin-poinnya dan kalian akan lebih mendalami lagi tentang materi sholat Jumat. Nanti kalian menganalisis tentang masalah yang Bapak Guru akan sampaikan. Lakukan analisis terhadap masalah, silahkan cari referensi. Kalian bisa mencari di literatur-literatur seperti buku paket, bisa di internet juga, silahkan. Kemudian apabila ada yang mau ke perpustakaan ngambil buku juga dipersilahkan. Atau dari komunikasi dengan teman atau dari pengalaman sesama teman boleh diskusi. Yang pertama diskusi kita, silahkan keluarkan buku ajarnya, buku tugasnya untuk kita kerjakan bersama-sama.
Nanti kita analisis bersama, tapi kalian lebih kepada kalian yang melakukan analisisnya. Oke, semuanya sudah mengeluarkan buku latihannya? Oke, seperti yang Bapak Guru jelaskan bisa dilihat di slide. Silahkan cari referensi sebanyak mungkin dari buku, internet, maupun kitab-kitab fikih. Kemudian yang ketiga, langkah-langkahnya tuliskan dalam buku latihan masing-masing dan presentasikan di depan kelas nantinya. Apa yang akan dianalisis? Ya, berikut. Nah, ini yang akan kita analisis, silahkan. Bapak Guru bacakan ya. Ini banyak pertanyaan, banyak yang terjadi. Sering orang bertanya di masyarakat. Kenapa Pak Guru tampilkan masalah ini? Karena ini hal yang sering sekali terjadi di masyarakat yang menjadi pertanyaan. Dan karena kalian dari MTS harus bisa menjawab seandainya nanti ada masyarakat yang bertanya tentang hal ini. Yang pertama itu, dalam hal azan pada hari Jumat terdapat berbagai macam pandangan dari para ulama. Yang ke satu, ada yang berpandangan azan pada hari Jumat hanya sekali saja. Mengingat pada zaman Rasulullah, azan Jumat itu hanya satu kali saja. Dan di Mekah sampai hari ini azan Jumat itu satu kali. Kemudian yang kedua, pendapat yang lain membolehkan azan Jumat 2 kali dengan ijtihad untuk kehati-hatian, yang mana pada azan pertama untuk mengingatkan jamaah bahwa waktu Jumat sebentar lagi akan masuk, atau dengan kata lain mengingatkan jamaah waktu sholat Jumat akan tiba. Pertanyaannya, yang ini yang akan kalian analisis. Pertanyaannya, tolong diperhatikan baik-baik. Bagaimana pendapat kalian semua, bagaimana pendapat anak-anak terhadap dua pandangan di atas? Mengingat hal ini sering terjadi miskonsepsi antara masyarakat sampai hari ini. Pendapat kalian bagaimana? Cari referensinya. Kemudian sebagai siswa yang notabene sekolah agama, bagaimana kalian menjelaskan kepada masyarakat seandainya ada masyarakat yang mempertanyakan hal ini? Di masyarakat pasti banyak yang akan bertanya nanti, kok di Mekah itu azannya cuma sekali? Kenapa kita di Indonesia ada yang azan dua kali? Kok berani-beraninya menentang Rasulullah misalnya? Rasulullah aja pada zaman Rasul azannya cuma 1 kali saja. Alasan kalian apa? Silahkan kalian cari referensinya. Oke, silahkan dikerjakan. Dianalisis bersama, sesama teman boleh. Kalian diskusi sama teman boleh, sama satu bangku. Kalian cari di internet, karena dibolehkan pada hari ini, dibolehkan membawa HP, silahkan. Buka HP-nya, cari di internet tentang materi ini. Ayo, silakan. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Kalian boleh cari di internet. Referensi dari mana saja, silahkan.
Ayo, silakan. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Ada kesulitan? Banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang ada di internet, kemudian di buku-buku fikih juga ada. Apalagi kalau ada yang bisa membaca kitab-kitab fikih, kitab-kitab kontemporer, banyak dijelaskan di sana.
Oke, terima kasih anak-anak. Pada hari ini kalian sudah melakukan analisis terhadap masalah yang sudah disampaikan. Dari beberapa orang yang saya lihat tadi hasil pengerjaannya, beberapa sudah kuat karena banyak referensi yang telah disampaikan. Namun intinya di sini, dua-duanya boleh. Orang yang azan 1 kali, azan 2 kali juga boleh. Yang penting kita jangan saling menyalahkan. Misalnya di tempat kita azannya 2 kali, kemudian kita ke tempat lain, tiba-tiba azannya cuma sekali. Kemudian kita bilang, oh bid'ah, kafir. Itu hal yang tidak baik. Kita mengikuti pendapat orang lain. Mungkin argumen mereka juga kuat, argumen kita juga kuat. Boleh saja. Argumen mereka, orang yang azannya pada hari Jumat cuma sekali, mereka mengikuti sunnah Nabi. Kemudian alasannya mereka, kenapa kita tidak mengikuti ijma ulama lagi yang tentang azan 2 kali? Karena pada saat ini orang tidak perlu diingatkan lagi untuk sholat Jumat, karena kita sudah ada yang namanya waktu atau jam untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun orang yang melaksanakan azan 2 kali dalam Jumat juga bagus. Karena azan pertama itu tujuannya untuk mengingatkan agar orang-orang segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Siapa tahu ada orang yang kerja di sawah misalnya, saking asiknya kerja dia lupa hari itu hari Jumat, makanya diingatkan pada azan pertama bahwa hari Jumat akan segera dilaksanakan, akan segera masuk. Nah, pada azan kedua itu sudah masuk pada waktu sholat Jumat. Itu ya, tadi beberapa dari kalian sudah Bapak Guru lihat hasilnya sudah mendekati pendapat ulama. Semuanya sudah mengambil referensi yang baik. Untuk itu, karena waktu kita juga sudah terbatas sekali, kita akan simpulkan materi kita hari ini. Sholat Jumat adalah momen yang sangat istimewa bagi umat Islam. Ibadah ini menggambarkan kebersamaan. Kemudian, ketaatan dan kedekatan dengan Allah. Itu poin-poin yang sangat penting dalam sholat Jumat. Kemudian nanti materi berikutnya kita akan mempelajari tentang ketentuan khutbah Jumat. Pada pertemuan berikutnya tentang khutbah Jumat. Untuk itu, karena ada guru yang sudah akan masuk di kelas kita, untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Tapi sebelumnya, gimana pembelajaran hari ini? Gimana pendapatnya? Menyenangkan? Tetap semangat kan? Tetap semangat. Meskipun pelajaran berikutnya akan lebih memusingkan, mungkin matematika. Jadi tetap semangat. Jangan sampai ada yang loyo. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain untuk kedepannya. Untuk itu Bapak Guru akhirul kalam, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.